Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin Abdillah. Saya dari Perekonomian Indonesia kelas D, dan saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, pendapatan, dan kesempatan kerja pada usaha tani, padi, sawah di daerah irigasi Parigi Motong oleh Lian Damayanti. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara agraris di mana sebagian besar penduduknya tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Penduduk Indonesia pada umumnya mengkonsumsi hasil pertanian untuk makanan pokok mereka. Pertanian di Indonesia perlu ditingkatkan produksinya semaksimal mungkin menuju swasembada pangan, akan tetapi tantangan untuk mencapai hal tersebut sangatlah besar karena luas wilayah pertanian yang semakin lama semakin sempit, penyimpangan iklim, pengembangan komoditas lain, teknologi yang belum modern, dan masalah yang satu ini adalah masalah yang sering meresahkan hati para petani, yaitu hama dan penyakit yang menyerang tanaman yang dibudidayakan. Hasil produksi tanaman padi di Indonesia belum bisa memenuhi target kebutuhan masyarakat karena ada beberapa daerah di Indonesia yang masih mengalami kelaparan. Pengertian pertanian. Pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut. Pengertian pertanian dalam arti sempit yaitu segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimum. Bentuk-bentuk lahan pertanian di Indonesia yaitu diantaranya sawah, tegalan, pekarangan, ladang berpindah, dan lainnya. Hasil pertanian di Indonesia sangatlah beragam, diantaranya adalah beras, avokat, kopi, jagung, bawang, cengkeh, kakao, kacang-kacangan, kapas, kapuk, karet, kayu manis, kedelai, kelapa, kelapa sawit, kentang, ketela, ubi jalar, sagu, dan lain-lain. Pengertian irigasi. Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha tani. Dalam arti luas, jalan dengan era reformasi dan otonomi daerah, maka saat ini telah ada pengaturan baru yang mengatur tentang irigasi, yaitu pengelolaan diserahkan kepada petani. Namun demikian, pemerintah tetap berkewajiban untuk membantu petani, terutama dalam bimbingan teknis dan keuangan, sampai mampu mengelolanya secara mandiri. Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembapan yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Secara garis besar, tujuan irigasi dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu tujuan langsung, yaitu irigasi mempunyai tujuan untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Tujuan tidak langsungnya yaitu irigasi mempunyai tujuan yang meliputi mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terdapat dalam tanah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan definisi irigasinya, maka tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu proses di mana barang dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang disebut output. Proses perubahan bentuk faktor-faktor produksi tersebut disebut dengan proses produksi. Produksi adalah suatu proses di mana barang-barang dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang-barang jasa yang disebut output. Menurut Ausury 2011-75, proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber, tenaga kerja, mesin, bahan-bahan,
dana yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Yang pertama, luas lahan. Yang kedua, penggunaan benih. Yang ketiga, penggunaan pupuk. Yang keempat, penggunaan pestisida. Yang kelima, penggunaan tenaga kerja. Yang keenam, usia petani. Yang ketujuh, tingkat pendidikan. Yang kedelapan adalah dumi irigasi. Luas lahan. Luas lahan adalah salah satu faktor produksi terpenting dalam usaha tani. Adiwilaga 1982 menyatakan bahwa sukses usaha tani tergantung dari bentangan tanah usahanya, sehingga luas lahan tanah garapan menjadi sangat penting untuk meningkatkan suatu produksi usaha tani. Umumnya, semakin luas lahan garapan, semakin besar rata-rata produksi yang dihasilkan. Lahan petani yang digunakan dalam proses produksi bisa merupakan lahan milik sendiri, sewa, atau sekap yang masing-masing mempunyai ketentuan sesuai dengan fungsi kepemilikannya. Lahan yang digunakan petani di daerah irigasi Pariagi Moutong pada umumnya adalah milik sendiri. Berikut adalah data BPS mengenai luas lahan sawah di Indonesia. Ya, menurut Manwan 1994 dalam Supadi 2003 bahwa peningkatan produksi padi dapat dicapai dengan perluasan areal lahan. Namun demikian, kenyataannya di lapangan peningkatan luas lahan garapan sulit untuk direalisasikan karena beberapa sebab, diantaranya yang pertama adanya alih fungsi lahan ke pegunungan yang lain, misalnya lahan perkebunan. Hal ini terjadi karena akibat kurangnya debit air irigasi yang mampu mengairi areal lahan sawah. Yang kedua, rata-rata penguasaan lahan yang dimiliki petani hanya 1,1 hektar. Tidak terdapat petani lain yang memiliki lahan luas yang dapat disewa, sehingga mencerminkan kecilnya peluang petani untuk dapat menyewa dalam rangka untuk memperluas penguasaan lahannya. Yang kedua, pembenihan. Pembenihan merupakan kegiatan penting dalam budidaya hutan maupun pertanian yang perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari petani maupun dari pengelola areal pertanian atau kehutanan. Penggunaan benih berkualitas sangat dianjurkan mengingat peranannya dalam menjaga mutu tanaman dan hasil panen di kemudian hari. Untuk itu, pengetahuan dasar yang berkaitan dengan teknik-teknik penanganan benih maupun proses produksi bibit dari benih yang digunakan sangat penting untuk dikuasai. Benih adalah bagian tanaman yang digunakan untuk perbanyakan atau perkembangbiakan berupa biji atau bagian tanaman lainnya. Sedangkan biji adalah hasil pembuahan pada tanaman berbunga. Adapun tumbuhan muda yang merupakan calon tanaman yang dihasilkan dari benih disebut bibit. Kualitas bibit dan bibit, ciri-ciri benih yang baik antara lain adalah benih yang sudah masak fisiologis dan berisi, benih masih baru, berasal dari kebun benih atau tegakan benih, atau dari pohon yang unggul tahan hama dan penyakit, memiliki daya kecambah yang tinggi, dan memiliki persentase hidup yang tinggi. Penggunaan pupuk. Varietas tanaman padi yang ditanam oleh petani masih sangat responsif terhadap dosis pemupukan. Penambahan unsur nitrogen dari pupuk merupakan faktor strategis yang mampu meningkatkan produksi padi di sawah. Tingginya pemupukan di daerah irigasi Parigi Moutong disebabkan karena penambahan unsur nitrogen dilakukan dengan memberikan pupuk secara disebar, sehingga pupuk tidak dapat berfungsi efektif karena banyak yang hilang akibat perlindian dan tercuci aliran permukaan. Kehilangan unsur nitrogen yang diberikan di budidaya tanaman padi di Indonesia terutama disebabkan oleh denitrifikasi, perlindian, dan tercuci aliran permukaan. Diperkirakan 52-71%. Penambahan penggunaan pupuk masih dimungkinkan dilakukan karena masih dapat meningkatkan produksi. Hal ini karena pupuk anorganik memberikan pengaruh positif terhadap produksi padi. Penambahan pupuk ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk di lapangan belum maksimum. Penggunaan pestisida. Peranan pestisida terhadap produktivitas tanaman pangan berbeda dengan input lainnya. Pestisida tidak meningkatkan produktivitas, tetapi menyelamatkan produktivitas dari serangan hama atau penyakit. Adapun hubungannya dengan peningkatan produktivitas terjadi karena tanaman yang sehat
akan lebih responsif terhadap penyerapan unsur hara, sehingga produktivitasnya meningkat. Hama dan penyakit merupakan faktor penyebab utama kegagalan panen, selain karena faktor alam. Serangan hama dapat dibasmi dengan melakukan penyemprotan, sehingga kebutuhan petani akan pestisida akan meningkat sejalan dengan besarnya luas lahan yang diusahakan. Dengan melakukan penanggulangan sedini mungkin terhadap hama dan penyakit, diharapkan produksi akan padi terhindar dari risiko kegagalan. Peranan pestisida terhadap produktivitas tanaman pangan berbeda. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga. Tenaga kerja dalam rumah tangga merupakan sumber daya rumah tangga yang dapat dimanfaatkan dan diatur penggunaannya, sedangkan tenaga kerja luar keluarga merupakan tenaga kerja yang berasal dari luar anggota keluarga, yang biasanya disebut buruh tani. Penggunaan tenaga kerja merupakan wujud dari pemanfaatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan. Jumlah penggunaan waktu terbatas pada 24 jam sehari, sehingga dengan jumlah yang terbatas akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan memperoleh upah. Tenaga kerja dalam keluarga merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam usaha tani padi sawah beririgasi. Penggunaan tenaga kerja di daerah subur, pertanian produktif, dan padat penduduk selalu lebih tinggi dari kebutuhan substansinya. Penggunaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi padi sawah cukup bervariasi, antara lain karena perbedaan agroekosistem. Penambahan jumlah tenaga kerja mendorong pengelolaan usaha tani padi sawah lebih intensif. Selama ini di tempat produksi kekurangan tenaga kerja pemeliharaan, padahal pemeliharaan tanaman signifikan meningkatkan produksi tanaman. Peluang penyerapan tenaga kerja ini mendorong kesempatan kerja usaha tani padi sawah meningkat. Bila jumlah tenaga kerja bertambah, maka semakin banyak tenaga yang digunakan untuk usaha taninya. Tenaga kerja dipekerjakan mulai dari persiapan lahan, pengelolaan lahan, penanaman, pemupukan, penyiangan, penyemprotan, pemanenan, pengangkutan, dan pengeringan. Tenaga kerja yang digunakan oleh para petani jagung adalah tenaga kerja keluarga, juga di luar keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Penggunaan tenaga kerja dalam relatif lebih banyak digunakan karena dapat menghemat upah tenaga kerja. Tenaga kerja luar lebih banyak dipekerjakan untuk kegiatan penanaman, pemupukan, dan pemanenan karena pemenuhan tenaga kerja keluarga tidak mencukupi. Usia petani padi sawah akan berpengaruh terhadap kemampuan fisik dalam mengelola usaha yang ditekuni. Kemampuan kerja seorang petani padi sawah akan bertambah sampai pada tingkat umur tertentu, kemudian akan menurun. Semakin tua umur petani, kemampuan kerja relatif menurun. Umur dapat dijadikan indikator terhadap kemampuan seseorang petani untuk menerima inovasi atau ide-ide baru dalam memajukan usahanya. Bertambahnya usia petani mempengaruhi peluang terjadinya peningkatan produksi padi. Bertambahnya umur seseorang secara otomatis menyebabkan peningkatan pengetahuan akan pentingnya pendidikan. Dengan bertambahnya umur petani, pengetahuan tentang berusaha tani untuk meningkatkan produksi akan semakin bertambah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa umur mempengaruhi seseorang dalam meningkatkan produksi usaha tani padi di sawah. Selanjutnya, pendidikan petani. Tingkat pendidikan petani padi sawah umumnya mempengaruhi cara berpikir mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan, baik formal maupun non-formal, diharapkan semakin memiliki kemampuan berpikir lebih rasional dalam mengelola usahanya. Menurut Sujono 1976, bahwa kemampuan pengelolaan petani terhadap usahanya semakin besar ditentukan oleh pengalaman dan tingkat pendidikan, baik bersifat formal maupun non-formal. Makin tinggi tingkat pendidikan petani, makin mudah menerima, melaksanakan, serta mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam usahanya. Yang terakhir yaitu dumi irigasi. Usaha tani akan lebih produktif dan menguntungkan jika pasokan air irigasi dapat terpenuhi.
Hal ini ditunjang dengan mutu bangunan fisik irigasi yang baik untuk mendukung terciptanya fungsi-fungsi irigasi berupa penyampaian, distribusi, dan drainase yang prima. Operasi dan pemeliharaan irigasi juga harus diperbaiki. Kinerja-kinerja irigasi tidak hanya ditentukan oleh mutu bangunan, tetapi juga ditunjang dengan operasi dan pemeliharaan. Adanya irigasi yang berfungsi dengan baik berpotensi meningkatkan produksi petani dibandingkan dengan irigasi yang mengalami kerusakan. Selama ini, rendahnya produksi petani di daerah irigasi selain terkendala tipologi lahan juga karena adanya ancaman perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen karena kekeringan atau salinitas, sehingga menyebabkan produk yang mereka hasilkan tidak maksimal. Pendapatan. Menurut Hernanto, menuliskan bahwa pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya. Faktor yang mempengaruhi pendapatan petani. Yang pertama, harga pestisida. Harga pestisida berpengaruh terhadap pendapatan usaha tani padi sawah karena semakin tinggi harga pestisida, maka akan menurunkan pendapatan usaha tani. Hal ini berarti jenis pestisida yang digunakan oleh petani tergolong jenis pestisida yang berkualitas yang baik. Dengan meningkatnya harga pestisida, petani cenderung mengurangi dosis penggunaan pestisida pada tanaman padi. Luas lahan. Faktor yang mempengaruhi pendapatan petani yang kedua yaitu luas lahan. Luas lahan berpengaruh karena penambahan luas lahan masih dapat dilakukan karena masih meningkatkan efisiensi ekonomi dalam usaha tani padi di sawah. Penambahan luas lahan secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi dan akan meningkatkan pendapatan usaha tani. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pendapatan petani yaitu dumi irigasi. Dumi irigasi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani padi di sawah pada saat jaringan irigasi dalam keadaan baik. Semakin baik irigasi, maka akan meningkatkan efisiensi secara ekonomi dan pendapatan usaha tani. Tujuan utama irigasi adalah untuk memberikan jaminan ketersediaan air bagi pertumbuhan tanaman yang baik dan tepat menurut jumlah, waktu, mutu, dan ruang. Keterjaminan air akan memicu penggunaan input yang lebih tinggi, sehingga akan diikuti produksi pada yang lebih banyak yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan usaha taninya. Faktor yang mempengaruhi tenaga kerja luar keluarga. Sudarsono 1989 menyatakan bahwa kesempatan kerja menggambarkan besarnya kesediaan usaha produksi dalam memperkerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Besarnya kesediaan ini dapat diukur dari jumlah tenaga kerja yang digunakan. Peningkatan dalam penggunaan tenaga kerja menandakan adanya penciptaan kesempatan kerja sebagai akibat dari peningkatan output tersebut. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga kerja luar keluarga, rumah tangga, tani, padi, sawah, dan irigasi adalah produksi, upah tenaga kerja, pendidikan petani, dan dumi irigasi. Faktor produksi. Peningkatan produksi padi melalui penanaman luas lahan beririgasi yang dikelola secara optimal akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian Suwarto 2008 di Gunung Kidul, terbukti bahwa penggunaan tenaga kerja luar keluarga harian per hektar terhadap luas lahan usaha tani berpengaruh positif, yang artinya peningkatan luas pengusahaan lahan meningkatkan penggunaan tenaga kerja luar keluarga. Yang kedua, upah tenaga kerja. Pada umumnya, untuk memaksimalkan pendapatan petani di samping dengan cara meminimalkan biaya, juga mengoptimalkan input produksi. Dengan meningkatnya upah sampai pada batas tertentu, rumah tangga akan mengurangi jumlah tenaga kerja atau jam kerja penggunaan tenaga kerja dari luar. Menurut Sugiarto, menunjukkan bahwa upah tenaga kerja memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Peningkatan upah tenaga kerja akan menyebabkan kesempatan kerja maupun kebutuhan tenaga kerja akan semakin menurun.
Turunnya penggunaan tenaga kerja sebagai akibat pendapatan yang diperoleh petani yang rendah, sehingga kemampuan untuk mengupah tenaga kerja atau buruh tani akan menurun. Namun sebaliknya, apabila pendapatan yang meningkat akan memberikan peluang bagi petani pemilik lahan mengerjakan banyak tenaga yang bersumber dari luar keluarga tani tersebut. Faktor yang mempengaruhi tenaga kerja luar keluarga yaitu pendidikan tani. Dan yang faktor yang terakhir yaitu kondisi irigasi. Kondisi irigasi berpengaruh terhadap tenaga kerja luar keluarga apabila jaringan irigasi yang mengalami kerusakan dan penurunan jumlah air, maka akan terjadi penambahan permintaan tenaga kerja atau buruh tani untuk bekerja di lahan sawah irigasi. Keterbatasan ketersediaan air irigasi akan menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja luar keluarga untuk bekerja di lahan pertanian beririgasi. Di samping itu adanya mekanisasi. Kesimpulannya, yang pertama, produksi usaha tani padi sawah dipengaruhi oleh luas lahan, penggunaan benih, penggunaan pupuk, pestisida, total tenaga kerja, usia petani, frekuensi bimbingan petani, dan irigasi, di mana irigasi dapat meningkatkan produksi usaha tani padi di sawah. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja luar keluarga dipengaruhi oleh produksi, upah tenaga kerja, pendidikan petani, dan irigasi, di mana irigasi dapat menurunkan penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga, pendapatan usaha tani dipengaruhi oleh luas lahan, harga benih, harga pupuk, harga pestisida, pendidikan petani, upah tenaga kerja, dan irigasi, di mana irigasi dapat meningkatkan pendapatan usaha tani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.